Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Selamat datang di podcast LDK Ulul Albab Pelbantan Yoma Kampus Magelang. Bagaimana kabar Ikhwan Ifilah dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Maksudnya Aki Asrul ini ya kan ya. Tentunya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, dan bersama kami di podcast Ulul Albab, saya Rahman Abidin, Saya Yusan Hadi Muhammad Farid Alfan Sultani, saya Nova Asrul Salsadafa, yang akan membahas secara tuntas dan tajam setajam silet, yaitu LDK Ulul Albab. Sebenarnya LDK Ulul Albab tuh apa nih? Nah, pada penasaran kan? Banyak pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf sah baru disayang. Arab dulu, kemudian saya. Nah, betul itu. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi LDK Ulul Albab itu merupakan lembaga dakwah kampus yang ada di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, kampus Magelang. Asmo Kinario Jopo. Pepatah Jawa mengatakan bahwasanya nama itu ibaratkan ada doa. Nah, Betul sekali. Yang mana sebagai kita tahu sendiri bahwa Ulul Albab ini diambil di dalam Al-Quran yang sudah tersampaikan sebanyak 16 kali tersampaikan di dalam Al-Quran seperti itu. Ulul sendiri itu artinya memiliki atau mempunyai, sedangkan albab itu artinya jamak dari berakal. Jadi ulul albab itu adalah orang yang memiliki akal berlapis-lapis, alias otak yang tajam. jadi cerdas gitu ya. Betul sekali. Brilian. Oke. Tapi bukan hanya filosofi dari nama tersebut, juga LDK Ulul Albab memiliki logo. Nah, benar sekali. Logo dari LDK kita ya ini ada kubah masjidnya nih. Kubah masjid melambangkan persatuan dan kesatuan umat Islam yang sebagai saudara seiman saling melindungi dan saling menghargai. Kemudian ada menara masjid yang melambangkan tegaknya syiar agama baik di dalam kampus dan di luar kampus. Terakhir kita mempunyai tulisan atau jargon yaitu al-ilmu qoblal qaul wal amal, yang artinya ilmu merupakan dasar dari segala bentuk amal baik dalam menjalani kehidupan. Nah, luar biasa sekali dari mulai logo. Kenapa adanya logo? Supaya LDK kita juga mudah diingat dan dikenal. Betul dari mulai sekali, kubah, pilar, terus ada tulisan Arab. Itu luar biasa. Dan tentunya bukan hanya logo aja yang kita miliki, tapi program kerja. Setuju nggak, Aki? Setuju sekali. Nah, Afi. dari mulai program kerja Harian, mingguan Bulanan dan tahunan. tahunan. Program kerja harian itu terdiri dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib dan sunnah, seperti sholat dan mengaji. Nah, tentunya di program kerja mingguan ini ada yaitu kajian malam Selasa, yaitu kita ngaji kitab fikih, dan kajian malam Jumat yaitu kita mengaji suratul Yasin, dan dilanjutkan dengan Makan snack. kok makan snack, Akhi? Dilanjutkan dengan hadroh. Seni rebana Islami. Betul, mensiarkan agama lewat nada-nada Yang Islami. indah. Dan tentunya makan snack terakhir. Tentu. Ya, dan Kemudian bulanan kami ada program yaitu kajian bulanan, yaitu kita pengajian yang diisi oleh ustadz-ustadz kondang nih. Salah satu Ustadz Faizar, Ustadz ahli ruqyah. Oke, yang kedua Ustadz itu Al-Habsyi, Muhammad Al-Habsyi. Kemudian Gus Yusuf yang terkenal di nasional dan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Api Tegal Rejo, Asrama perguruan Islam. Islam. Luar biasa loh. Bukan hanya pengasuh tapi beliau juga entrepreneur. Jadi ada orang mengatakan orang Islam tuh nggak bisa berusaha, itu salah. Salah sekali. Luar biasa. Betul sekali, Afi. Dan yang terakhir kita ada program kerja tahunan yang mana kegiatan ini yaitu seperti Gebiar Ramadan.
Geber Ramadan ini adalah beberapa kegiatan yang kita jadikan satu dalam satu kegiatan di bulan Ramadan. Seperti contohnya kajian di bulan Ramadan, terus ada Bagi-bagi bagi takjil di alun-alun, Terus terus ada santunan anak yatim dan masih banyak lainnya. nah, bukan saja kita memperingati hari besar Islam, tapi kita juga ikut memeriahkan, ikut andil memeriahkan gebiar Ramadan ini. Jadi ini manfaatnya bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi juga kita That's right. ke masyarakat umum juga kan? Khalayak Oke, nah, ke khalayak umum juga. Oke, tapi di sini saya bersedih karena 15 Maret kemarin Presiden Joko Widodo menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk stay at home, membatasi aktivitas di luar ruangan. Makanya dari itu tanggal 19 kemarin, 19 Maret 2020 tepatnya, SK Direktur turun untuk kita selaku mahasiswa untuk belajar di rumah, dan kita harus dipulangkan ke rumah masing-masing. Sedihnya tuh ketika kita nggak bisa berkumpul lagi, nggak bisa bertemu lagi, dan tentunya sebagai LDK itu kita memiliki tanggung jawab moral untuk bagaimana tetap mensiarkan agama Islam meskipun mahasiswa yang lainnya di rumah, di daerah masing-masing. Seperti itu. Betul sekali Akhi. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya apa, Khi? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu juga bahwasanya dakwah itu wajib dilakukan. Dan tentunya kita harus terus berinovasi dan tidak boleh terpuruk dalam kesedihan terus. Seperti LDK Ulul Albab ini, kita meluncurkan Wali Santri. Nah, Wali Santri itu apa? Pasti penasaran ini para pendengar semuanya. betul nih ya. Nah, Wali Santri ini adalah singkatan dari dakwah online ala santri. Bukan bapak dan ibunya santri ya. Pipip calon mantu. Jadi kegiatan kita ini seperti kegiatan rohis pada umumnya, akan tetapi dikemas dengan cara online atau teknologi industri 4.0. Yang mana ini lebih ke kekinian dan juga bisa dibilang gaul iya, nyantri juga iya. Nyantri ngaji. Ini merupakan salah satu solusi bagi dakwah di bidang pandemi, di masa pandemi ini. Jadi solusi dakwah di masa pandemi. Betul sekali, dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dan juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya mahasiswa. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama, program kerja kita itu ada Kokdilan. Nah, pasti penasaran. Dilan Milea. Bukan, tapi ini adalah koordinasi hafalan. Yang mana koordinasi hafalan ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa di saat pandemi. Jadi nanti bisa menyetorkan hafalannya melalui video call, melalui aplikasi WhatsApp. Nah, bisa juga tuh, luar biasa kan? Nah, Lantas gimana nih Ahi kalau ada yang belum bisa BTA? balita maksud Nusrul. Bukan Ahi Abi. Maksud saya BTA itu adalah baca tulis Al-Quran. Oh, baca tulis Al-Quran, akhi. Nah, itu tenang saja. Kita ada juga kegiatan bata gitar. Loh, gimana sih Ahi Hasan ini? Belum bisa membaca Al-Quran malah diajak mainan gitar. Jangan salah persepsi dulu nih. Bata Gitar ini adalah program ngaji Iqra bagi mahasiswa yang belum bisa baca Al-Quran. Artinya Bata Gitar adalah alif, ba, ta,
gas terus sampai lancar. Nah, itu seperti TPA gitu, tapi khusus untuk kampus kita. Nah, ada lagi nih masih dalam program Wali Santri, yaitu ada ODOH. Tuh kan gak kalah saingannya sama kamu, Akhi Asrul. saingan nih, saingan sehat tapi. Ya, kamu ada BTA, aku ada ODOH, yaitu One Day One Hadis. Nanti bakal dari tim LDK kita akan menge-share 1 hadis dan 1 ayat Al-Quran beserta terjemahannya. Nah, nanti bakal di-share nih di grup masing-masing kelas. Jadi sembari kita menunggu updatean tugas dari masa pandemi ini Dan absensi, kita juga bisa membaca 1 hadis, 1 ayat Al-Quran. Jadi pahala terus mengalir. jadi makin tahu makin banyak ilmu. Bener sekali, akhi. Jadi kemudian juga nggak sampai di situ, kita juga punya program montoran. Karena program ini bernama mentoring bebarengan. Oh, jadi saya kira itu program touring. Bukan, akhi. Nah, sistem mentoring ini nanti setiap mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian di dalam kelompok tersebut pasti ada anggota rohisnya. Nah, di situ nanti kawan-kawan bisa saling sharing ilmu, saling berbagi ilmu, bagi kegiatan dan lain sebagainya. Jadi tetap dalam satu koridor rohani Islam. Betul, luar biasa. Nah, kalau nggak tahu jawabannya nih, kita harus kemana nih? Nah, Tanya Ki, nanti kalau ada yang tanya terus nggak tahu jawabannya gimana, ayo. Tenang saja, akhi. Nah, nanti kita tanyakan bareng-bareng kepada Ustadz selaku pembina dari Rohis. Gimana, Akhi Asdul? Jadi Rohis ini bukan manusia suci kampus lagi ya. Iya. Jadi ada juga nih kegiatan bulanannya yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu kabul. Nah, di Wali Santri ini kabul itu adalah kajian bulanan. Dulu sebelum pandemi kita adakan secara langsung, tetapi setelah pandemi ini kita adakan secara daring atau online lewat Zoom meeting. Jadi kabul sendiri adalah kajian bulanan yang memiliki makna kabul itu dari bahasa Jawa yaitu tercapai, seperti itu. Jadi meskipun kita pandemi, kabul tetap terlaksanakan, yaitu dengan daring ataupun online lewat Zoom meeting. Wah, banyak sekali ya Abi agenda dari Wali Santri itu. Nah, iya Srul. Jadi kita jangan takut lagi. Setiap harinya pasti ada siraman rohani. Yap, betul. Nah, nih kalau teman-teman kalau belum bisa baca Al-Quran, di Ulul Albab ada Bata gitar, yaitu alif, ba, ta, gas terus sampai lancar. dan jangan lupa setoran hafalannya di. Kokdilan, koordinasi hafalan. Nih kalau bingung mau cerita mau curhat ada. Montoran, mentoring bebarengan. Bisa tuh kamu curhat ke kakak pendampingnya, tapi jangan tentang pacaran ya, soalnya nggak paham. Soalnya mentornya juga jomblo. Iya. Dan tentunya kalau kamu pengen dengerin siraman rohani penyejuk hati ada. Pak Lasimun. Kok Pak Lasimun sih, Srul? Aduh, malah lapar bingung. Bukan, yaitu apa? Khiyusan. Ada Kobul, kajian bulanan. Insya Allah dengan adanya kajian bulanan ini, ketenangan lahiriah dan batiniah kita akan menjadi tenang. Dan juga ustadznya bukan hanya untuk mahasiswa saja loh, tetapi seluruh sivitas akademika, baik dosen sampai karyawan. Nah, jadinya kabul ini semoga terciptanya lingkungan yang islami di kampus kita. Luar biasa kan? Aduh, udah waktunya nih. Aku mau cari Dilan dulu ya. Hah? Dilan? Oh, setor hafalan. Sudah sampai mana kamu suruh hafalannya? Aku tuh masih sedikit, masih sampai juz 30. Wah, Luar biasa. Sedikit-sedikit insya Allah jadi bukit. Yang penting terus gitu, berlanjut continue. istiqomah. Betul, yang penting adalah istiqomah. Mantap sekali. Begitu pentingnya dakwah di lingkungan kampus, terlebih dengan adanya pandemi ini. Inovasi dan kreativitas untuk mengemas dakwah adalah terus terlaksananya sangatlah penting. Agar menarik dan tidak monoton sehingga terciptanya keaktifan. Jadi dengan adanya Wali Santri ini diharapkan kegiatan rohani kampus tetap berjalan seperti biasanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana? Udah mulai kenalkan dengan LDK Ulul Albab. Nah, buat teman-teman, kalau salah datangnya dari kami pribadi dan kalau benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap 3M,
memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Semoga teman-teman semua selalu terlindungi dan selalu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Undur maqala wala tandur man qala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.